dan wajib menghafalnya, yaitu Nabi yang 25. Wa makna kaunil iman nabi imani bihim. Adapun maksud atau arti dari adanya beriman, mengimani bihim kepada Rasul, ya, kepada Rasul, wajiban ialah halih dalam keadaan wajib, tafsilan secara rinci, ya. Wajib kita mengimani utusan Allah secara rinci, ya. Annahu sesungguhnya sa'an lau uridu alaihi minhum, jikalau dikatakan alaihim, ya, minhum alaihi atas orang, minhum dari utusan tersebut, lam yungkir maka dia tidak akan ingkar, maka tidak akan ingkar orang tersebut nubuwatahu, akan kenabiannya, wala risalatahu, dan juga tidak akan ingkar risalatahu, akan keutusannya, kerusulannya. Artinya bahwa Nabi, para anbiya dan utusan wajib kita yakini itu secara rinci, ya. Seandainya kita katakan pada orang-orang tersebut, tidaklah ingkar bahwa beliau adalah nabinya Allah, utusannya Allah. Secara rinci artinya apa? Bahwa beliau adalah nabinya Allah berdasarkan tanda-tanda kenabian, ya, tanda-tanda kenabian, berdasarkan, ya, apa yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an tidaklah mungkin itu merupakan karya manusia, ya. Sehingga orang akan semakin meyakini ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Buktinya mana? Buktinya apa yang beliau bawa, ya, berupa Al-Qur'anul Karim, itu adalah merupakan wahyu Allah. Dari mana engkau tahu bahwa itu adalah wahyu Allah? Kan gitu. Dari mana tahu bahwa Nabi Muhammad itu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang disebut dengan Al-Quran itu wahyunya Allah? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa membuat karya sebesar itu, semukjizat itu, sehebat itu. Kenapa? Karena yang diisi, yang ada di dalam Al-Quran merupakan banyak hal yang sifatnya, ya, sifatnya gaib, sifatnya yang tidak bisa dijangkau oleh akal, namun nyatanya itu terjadi, ya, terjadi, ya. Jadi mulai dari semua kan Al-Quran berisi tentang masalah sejarah yang dulu, ya, yang dulu terjadi, diungkap, ya. Sejarahnya Nabi Allah Adam, mulai sejarahnya Nabi Allah Adam sampai pada nabi-nabi sesudahnya, itu diungkap di dalam Al-Quran. Tidaklah mungkin Nabi Muhammad itu ngarang dewe, ya, membuat sebuah tulisan sendiri. Kenapa? Karena beliau pun disebut sebagai seorang yang ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mana mungkin seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dia itu membuat sebuah karya. Kalau orang bisa baca, ya, kalau orang tersebut bisa membaca, maka boleh jadi ada dugaan dia itu termasuk orang yang kutu buku, sering banyak baca dari karya-karya orang terdahulu, sehingga dia bisa membuat sebuah buku yang merangkum dari sejarah karya-karya orang terdahulu. Boleh jadi begitu, ya, dugaan-dugaan dari orang. Namun nyatanya beliau tidak bisa baca,
Beliau tidak bisa baca. Inilah menunjukkan bahwa apa yang diutarakan oleh beliau, ya, apa yang diutarakan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah merupakan semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan dengan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa beliau Nabi Muhammad itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Beda dengan kita, terkadang setiap ucapan kita itu ada sisi dorongan nafsu gitu, sehingga kebenarannya pun diragukan karena ada unsur nafsu masih. Tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berbicara ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ucapkan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya sebenarnya hadis pun, ya, hadis pun itu sebenarnya adalah merupakan wahyu dari Allah gitu, berdasarkan ayat tersebut, ya. Bukan hanya Al-Qur'an tapi hadis pun, ya, itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah. Kan hadis itu ma min qaulin nabi, ya, wa fi'lin nabi wa takririn nabi, kan gitu. Apa saja hadis-hadis itu adalah merupakan ucapannya Nabi, ya, dawuh Kanjeng Nabi itu hadis, perbuatannya Kanjeng Nabi itu juga hadis, ketetapannya Kanjeng Nabi itu juga hadis. Apa yang dimaksud dengan ketetapannya Kanjeng Nabi? Ketika ada seorang sahabat berbuat sesuatu dan Kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad SAW melihatnya dan beliau diam, ya, beliau diam, itu berarti takrir, ya, itu berarti beliau membenarkan, ya. Jadi hadis tidak semuanya itu merupakan perkataan dan perbuatan Nabi saja, tapi ada ketetapan Kanjeng Nabi. Yang disebut ketetapan ya seperti itu, ketika ada seorang sahabat melakukan sesuatu lalu Kanjeng Nabi itu diam, itu berarti benar, ya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu, ya. Banyak, ya, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, ya, dan beberapa sahabat lainnya, dan beliau diam, tidak menyalahkannya, itu berarti benar. Karena kalau memang itu tidak benar, Nabi Muhammad SAW langsung menegurnya dan menyalahkannya, begitu. Lah itulah akhirnya menjadi sebuah hadis, ya, sebuah hadis. Nah, permasalahan hadis tersebut sahih atau tidak itu tergantung kesaliman dari sanadnya, dari perawi-perawinya, dari beberapa perawi, kan gitu, ya. Di samping matannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, kan kayak gitu, ya. Kalau berbicara hadis itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis marfu', ada hadis mutawatir, ada hadis dhaif, ada hadis kalau maudhu itu bukan hadis sudah, ya. Kalau maudhu itu bukan hadis. Bahkan di kalangan ulama tasawuf itu ada yang disebut dengan hadis ruhaniyah, ya. Hadis ruhaniyah gitu. Kenapa disebut dengan hadis ruhaniyah? Beliau-beliau yang mendapatkan hadis tersebut, ya, perawinya itu adalah beliau mendapatkan ucapan, ya, itu karena beliau mendengarkan bertemu dengan Rasulullah, ya,
bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda itu di waktu tidur, fil manam. Seperti contoh orang yang lebih baik, orang yang saat ini sama dengan kemarin, ya, kondisinya orang yang saat ini sama dengan kemarin, ya, kan ada ucapan seperti itu disebut merugi, kan ada hadis, ya. Orang yang saat ini itu sama dengan kemarin itu merugi, ya. Termasuk luo magbunun, ya. Dan orang yang saat ini lebih buruk dari kemarin mal'unun, ya. Kalau saat ini lebih buruk dari kemarin mal'unun. Itu hadis. Nah, kalau ulama hadis tidak mengakui bahwa itu hadis, karena kalau ulama hadis itu berdasarkan sebuah fakta, bukti nyata, ya, bahwa Anda mendapatkan hadis tersebut, ya, dari siapa? Dari gurunya. Gurunya mendapat dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dapat dari siapa? Dari gurunya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diteliti betul, ya. Kamu mendapatkan ini, hadis ini dari guru. Nah, berarti kamu hidup di masanya guru ini, ya. Lalu gurunya mendapatkan hadis dari gurunya, berarti gurunya ini hidup di masanya guru tersebut. Nah, kalau ketika diteliti ternyata bahwa si perawi itu mengatakan mendapatkan dari si fulan, lalu ternyata setelah diteliti ternyata si perawi itu tidak hidup di zamannya si fulan, itu mungqati namanya. Disebut dengan hadis mungqati, terputus. Karena apa? Setelah diteliti nyatanya itu enggak hidup di masa beliau. Ibaratnya contoh, ada hadis, ada berita dari cucu jenengan. Cucu jenengan mendapatkan kabar dari jenengan, ibaratnya. Nah, sementara cucu jenengan tidak hidup di masa jenengan. Cucu tersebut lahir, jenengan sudah tidak ada, ibaratnya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah, amin, dengan umur yang barokah, ya. Sudah tidak ada. Kok bisa mengatakan kamu mendapatkan berita ini dari kakek, ya. Padahal kamu ketika kamu lahir kakek kamu sudah tidak ada, kan kayak gitu. Lah itu berarti kan bikin-bikin, nah, seakan-akan kan gitu, bikin-bikin. Nah, padahal itu ternyata setelah diteliti ternyata dia dapatkan dari ayahnya. Nah, kata ayah, berita ini dari kakek. Nah, itu pun disebut mungqati. Karena setelah diteliti baru ketemu, itu dilihat kebenarannya. Setelah ketemu bersambung pun, ini dari ini, itu dilihat sisi kebenarannya. Kebenaran dari sisi apa? Dilihat dari masing-masing perawi yang membawa hadis tersebut. Hadis ini kan mesti di dalam hadis itu an kan kayak gitu. Dari ini sampai seperti itu, Pak. Dah, masing-masing perawi an Abi Hurairah, an hada, terus sampai kepada Rasul, diteliti satu persatu. Oh, kalau an ini si perawi ini benar enggak, baik enggak, orangnya bertakwa enggak, ibadahnya seperti apa, terus kecerdasannya bagaimana, suka lupa apa enggak, ya, kuat hafalannya apa enggak. Sampai seperti itu. Imam Bukhari itu meneliti betul-betul detail, ya. Sampai pernah suatu saat Imam Bukhari itu datang ke suatu tempat untuk
mengambil hadis dari beliau, dari seorang syekh. Ternyata ketika dilihat syekh itu ketika membuka pintu meludah ke kanan. Karena pengen meludahnya ke kanan. Imam Bukhari pulang kembali, tidak mau. Nah, coba. Perbuatan kayak gitu membuat Imam Bukhari tidak mau menerima hadis darinya. Saking detailnya. Ya. Karena apa? Dia sudah berani melakukan kemakruhan. Boleh jadi hadisnya juga dia akan melakukan hal yang tidak benar juga. Penelitiannya sampai gitu. Ada seorang syekh juga, syekh itu pengen ngerayu cucunya, sini nggak mau cucunya, ayo ini jajan gitu kan. Akhirnya datang cucunya, ketika dibuka nggak ada apa-apanya. Gara-gara perbuatan seperti itu, hadisnya tidak diterima oleh Imam Bukhari. Kalau dia bisa berbohong pada anak, berarti boleh jadi apa yang disampaikan dia bisa bohong. Sampai seperti itu. Betul-betul detail Imam Bukhari meneliti hadis. Itu dari sisi kebenarannya, dari sisi perbuatan, dari sisi sikap juga, dari sisi kecerdasan, diteliti kecerdasannya. Dari sisi kuatnya hafalan, apakah dia tidak pelupa, itu diteliti, ya. Karena jaraknya kan jauh, dia mendapatkan dari guru seperti apa matanya. Oh ini. Apakah benar? Ini adalah hadis dari gurunya. Kalau orang kuat hafalannya, insya Allah benar. Tapi kalau tidak kuat hafalannya, kan boleh jadi lupa. Ya, boleh jadi lupa, matanya tidak sama dengan yang sebelumnya, dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Seperti ini aja, ya, seperti ini aja yang hadir di sini, boleh jadi apa yang saya sampaikan pemahamannya tidak sama satu persatu. Jari siji ini kayak gini, jari siji ini kayak gini. Padahal satu majelis, ya, boleh jadi pemahamannya berbeda-beda, Pak. Kan kayak gitu, ya. Karena tergantung latar belakang pendidikan yang diperolehnya sebelumnya, ya. Terus dukungan kecerdasan, yang kedua didukung oleh daya hafal. Boleh jadi apa yang saya sampaikan besok sudah lupa, kan gitu. Ini hafalannya gak kuat, kan kayak gitu. Sampai seperti itu, ya. Penelitiannya Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari pernah mendapatkan hadis dari seorang yang ada di Mekah, sementara Imam Bukhari ada di Baghdad, ada di Bukhara, pindah lagi. Jadi dari mana dia dapatkan hadisku jauh seperti itu? Ternyata beliau ketika haji rihlah sekaligus beliau melaksanakan haji bertemu dengan seorang guru, yang guru tersebut mendapatkan hadis dari gurunya sampai termasuk muridnya Imam Syafi'i. Akhirnya beliau menyampaikannya pada Imam Bukhari. Diteliti betul, ya, kehidupannya itu hidup di masanya ini dan sebagainya. Masing-masing perawi itu diteliti, kecerdasannya, hafalannya, ahli ibadah apa enggak, ketakwaannya, ya, diteliti satu persatu, ya. Seperti itu. Sehingga ulama-ulama hadis bersepakat bahwa, ya, hadis yang paling sahih, ya, sesudah Al-Qur'anul Karim itu adalah hadis Jami'u Sahihul Bukhari. Itu para muhaddis, ya. Lah, kalau jenengan melihat di YouTube ada orang yang meragukan Sahih Bukhari, ini parah ini, Pak. Ya. Ini sudah bahaya ini. Karena apa? Kalau seperti dengan alasan masanya yang jauh lah, ya. Dengan alasan mana mungkin dapat 15.000 hadis dalam masa seperti itu, gitu ya.
banyak hadis-hadisnya didapat dari Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah hidup bersama Rasulullah cuma 3,5 tahun. Ya. Hidup 3,5 tahun, tapi Abu Hurairah itu tinggal bersama Rasulullah, tidak sama dengan sahabat yang lain. Ya. Abu Hurairah itu ahlus suffah. Ahlus suffah itu mereka-mereka yang tinggal bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu kalau jenengan berangkat ke Madinah, nanti di belakang pojokan belakang rumah baginda Muhammad SAW di masjid itu ada sebuah gundukan, ya, yang lantai itu lebih tinggi dari lantai yang lain. Lah itu ada pagar kecilnya juga. Lah itu tempatnya ahlus suffah. Termasuk Imam Bukhari selalu bersama Rasulullah di sana. Lah kalau sahabat lainnya kan ada yang kerja pergi ke sana usaha ini. Abu Hurairah selalu tinggal bersama Rasulullah, sholat berjamaah bersama Rasulullah, ya. Selalu ikut ngajinya Rasulullah. Sahabat-sahabat lainnya bekerja, beliau tinggal bersama Rasulullah. Jadi ya, Abu Hurairah itu banyak mendapatkan hadis yang tidak didapat oleh siapa? Oleh sahabat-sahabat lainnya. Sehingga walaupun 3,5 tahun pun, ya, walaupun 3,5 tahun itu beliau mendapatkan lebih banyak hadis dari yang lainnya. Di samping beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah melalui para senior-seniornya seperti dari Abu Bakar, Umar, ya, dan sebagainya. Ya. Pernah kan ditanya oleh Sayyidina Umar, kau dapatkan hadis-hadis ini dari mana? Ya dari Rasulullah. Karena saya tinggal bersama Rasulullah. Di mana para sahabat bekerja, saya bersama Rasulullah. Sehingga banyak hadis yang didapati oleh beliau ketika para sahabat tidak bersama Rasulullah, kan kayak gitu. Nah ini sekarang mulai diudik-udik lagi, dikritisi lagi dengan orang-orang sekarang. Naudzubillahi min dzalik. Makanya sekarang itu di medsos itu sudah mulai banyak, ya, pemikir-pemikir, ya, memberikan pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Kalau kita tidak tahu sejarah, tidak tahu betul, tidak memiliki ilmu yang lengkap, kita bisa-bisa terikut, Pak, terpengaruh. Makanya pentingnya ngaji kayak gini, pentingnya ngaji seperti itu. Supaya apa? Ketika jenengan, ya, ketika kita melihat di YouTube, oh ada begini ini, kiai ini mengatakan begini-begini, apa benar ya? Bisa tanya kepada guru, kiai dan sebagainya. Pentingnya begitu. Jadi sepakat ulama hadis menyatakan bahwa hadis Sahih Bukhari adalah hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Kalau hadis Sahih Bukhari ini diragukan, lalu kita mau pakai hadis apa lagi, Pak? Kan kayak gitu. Dan tidak ada tanda yang membuat Sahih Bukhari ini diragukan, nggak ada. Ya. Kalau alasan karena beliau hidup 250 tahun sesudah Rasulullah, ya, kita hidup berapa tahun, ya, kan kayak gitu. Beliau hidup 250 tahun setelah Rasulullah, tapi beliau tekun, beliau mendapatkan dari hadis, beberapa hadis dari tabi'in terus, ya, sampai termasuk juga dari murid-murid Imam Abu Hanifah, ya, kan kayak gitu. Beliau dapatkan itu dan beliau betul-betul tekun mempelajarinya, betul-betul teliti, gitu loh. Ya tidak ada yang tidak mungkin kan gitu. Yang penting setelah diteliti, disurvei berdasarkan secara ilmiah,
nyatanya hadis yang dibawa oleh beliau tidak ada cacat, gitu loh. Kan kayak gitu, tidak ada cacat. Maka ulama hadis menyatakan hadis paling sahih adalah hadis Bukhari yang pertama. Yang kedua adalah Sahih Muslim, dan selanjutnya adalah Sunan Tirmidzi, dan selanjutnya itu Abi Dawud, Ibnu Majah, dan seterusnya. Kan kayak gitu. Makanya saya khawatir di akhir zaman ini banyak orang yang mengkritisi ulama-ulama dulu, Pak. Ulama-ulama biyen itu dikritisi, diragukan ininya lah, diragukan saking wis kuali gitu ya. Apa saking kepinteran apa saking enggak kepinteran, kan kayak gitu. Ya, terlalu banyak pikir. Jadi mempelajari ilmu filsafat, ya, mempelajari ilmu filsafat, ilmu sejarah, ya, tanpa digunakan, tanpa kelengkapan ilmu-ilmu lainnya, ya. Kan butuh kelengkapan ilmu-ilmu lain, Mbak, untuk mempelajari hadis dan Al-Quran. Enggak cukup dengan ilmu itu saja, kan kayak gitu. Nah, mengimani Rasulullah, ya, utusan Allah secara rinci itu wajib. Sehingga andai kata diutarakan kepada orang-orang tersebut tidak ragu akan terutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ragu akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan apa? Berdasarkan bukti-bukti sejarah, berdasarkan bukti apa yang dibawa oleh beliau. Makanya penting kita mengetahui itu semua. Makanya ada istilah tarikh tasyri' dan sebagainya, ya, sirah nabawi, ya, bahwa beliau tidaklah sama dengan manusia yang lainnya. Secara tanda-tanda kenabian itu ada pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun di dalam Al-Qur'an dikatakan Muhammadun Rasulullah, kan gitu ya. Ya. Muhammadur Rasulullah, ya. Asyiddau 'alal kufar ruhama wa bainahum, kan begitu. Ada di dalam Al-Qur'an. Dan itu menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi betul-betul secara rinci harus kita ketahui, ya. Termasuk juga kalau diutarakan pada orang tersebut tidaklah ingkar akan kenabian Rasulullah dan kerisalahannya Rasulullah, terutusnya Rasulullah. Walaisal muradu annahu, dan tidak ada al muradu apa yang dimaksud itu annahu sesungguhnya sya'an, ya, yajibu hifdu asma'ihim, ya. Yang dimaksud annahu sesungguhnya sya'an, perbuatan itu, beriman itu, yajibu ialah wajib, hifdu asma'ihim pada menghafal nama-nama mereka, ya. Tidak ada istilahnya cuman, ya, kalau istilahnya enggak ada apa yang dimaksud dengan wajibnya kita beriman kepada nabi dan utusan, tidak ada apa kolerasi harus menghafal, wajib menghafal. Cuman lebih utama bagi kita mengetahui, kata-kata mengetahui itu menghafal satu persatu dari nabi-nabi tersebut, kan gitu, ya. Mulai dari Nabi Allah Adam, Idris, Nuhun, Hudun, Salihun, Ibrahim, Lutun, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, sehingga kita tahu betul, apalagi di akhir zaman ini, ya, kita harus tahu betul siapa nabi-nabi kita, nabi-nabi yang ada di dalam Al-Quran, dengan dalil, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa kewajibannya menghafal, tapi
alangkah lebih utamanya kita hafal terhadap nabi-nabi dan utusan Allah. Khilafan berbeda hanya liman bagi orang. Za'amah yang menyangka siapa orang. Dzalika akan hal tersebut, ya, akan kewajiban hafal tersebut, ya. Ada orang sebagian berprasangka itu bahwa menghafal nama-nama nabi itu wajib, wajib. Tapi indal Imam Nawawi itu tidak wajib, gitu ya, tidak wajib. Karena yang dimaksud bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah cukup mengetahui, ya, bahwa mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad, Adam, Idris, Nuhun, Hudun, Salihun, Ibrahim, Lutun, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Dzulkifli, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Toha, Nabi Muhammad, kan gitu. Itu semua harus wajib kita hafal, gitu ya. Apa harus wajib, bukan harus wajib kita, harus wajib kita ketahui. Namun bagaimana kita ketahui agar supaya kita tidak lupa, senantiasa tahu, eling, yaitu dengan cara menghafalnya, seperti itu lebih baiknya. Afadahu syekhuna, memberikan faedahu akan hal tersebut syekhuna, siapa guru kami, kata Imam Nawawi, yaitu Yusuf, yaitu Syekh Yusuf, fi Fathil Qadiril Murid, di dalam kitab Fathul Qadiril Murid. Wa kutubihi, dan wajib beriman juga kepada kitabnya Allah. Wa kutubihi, dan wajib juga beriman kepada kitabnya Allah. Wa yajibu, dan wajib jazmun, wa yajibun, dan wajib jazmul aqidati, yaitu memantapkan keyakinan bima, dengan sesuatu waradah yang datang fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, min inzali Taurati, dari turunnya kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil, wal Zabur, dan kitab Zabur, wal Furqan, dan kitab Furqan, yaitu kitab Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Wa suhufi Ibrahim, dan mushafnya Nabi Allah Ibrahim, wa hiya amsalun, wa hiya, adapun suhufi Ibrahim, amsalun itu adalah merupakan perumpamaan contoh. Karena kalau di dalam Al-Quran ada suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti kan beberapa yang mendapat sebenarnya kitabnya Allah kan bukan hanya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran saja, bukan hanya 4, tapi banyak lagi. Ada kitab yang turun pada Nabi Allah Ibrahim, ada yang turun juga pada Nabi Musa, ada yang turun pada nabi-nabi lain, ada. Tapi itu tidak disampaikan karena apa? Ada ayat-ayat yang memang merupakan ayat-ayat nubuah. Ayat-ayat nubuah itu maksudnya adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi, yang hanya khusus nabi saja. Beda kalau firman Allah yang memang diturunkan kepada nabi untuk disampaikan pada umat. Itu namanya sudah bukan nabi lagi tapi rasul, ya, sebagai utusan Allah, mendapatkan risalah dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya, kan kayak gitu. Ya. Wa suhufi Musa, dan termasuk juga mushafnya, kitabnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa hiya, adapun suhufi Ibrahim dan Musa, ibarun ialah merupakan ibarat, ya, beberapa ibarat, ai mawa'idun, yaitu merupakan peringatan-peringatan. Wa ma ada dzalik, dan wa ma, dan sesuatu ada dzalik, yang itu selain hal tersebut, selain kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, Furqan, suhufi Ibrahim wa Musa, ya, ijmalan secara terkumpul, secara global. Waman, dan barang siapa angkaroh yang ingkar ayatan, satu ayat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, kafaroh, maka sungguh-sungguh kafir, ya. Jadi mengingkari ayat suci Al-Qur'an, mengingkari ayat suci Al-Qur'an, satu ayat saja,
itu akan menyebabkan orang tersebut menjadi murtad. Ya, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jangan sampai kita itu tidak percaya terhadap apa yang memang dasarnya dari Al-Qur'an. Ya, namun ini penting kita ketahui, Ustadz, ya. Karena apa? Karena banyak orang-orang di masa sekarang dalilnya Al-Qur'an, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, tapi yang dimaksud itu berbeda. Berbeda. Dia menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya. Karena Al-Qur'an itu bahasa Arab, Pak. Ya. Kalau yang memahami itu orang sini kan perlu belajar bahasa Arab. Ya. Perlu belajar bahasa Arab, yaitu butuh yang namanya nahwu sorof. Tidak cukup nahwu sorof saja untuk memahami Al-Qur'an, butuh ilmu usul, gitu ya. Asal daripada ayat tersebut seperti apa, itu kita harus tahu, ya. Asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat tersebut turun di mana, kan gitu ya. Disampaikan kepada siapa saat itu? Apakah disampaikan secara umum? Apakah disampaikan pada salah satu sahabat? Ya, hanya beberapa sahabat. Ini kan harus diketahui, ya, harus diketahui. Nah, tujuan dari murad daripada ayat tersebut bisa kita ketahui, bisa kita pahami ayat tersebut manakala kita tahu ilmu usulnya, ya. Manakala kita tahu ilmu usul juga, butuh asbabun nuzulnya. Terus yang berkaitan dengan ayat Al-Qur'an tersebut dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat tersebut, Kanjeng Nabi mestinya menyampaikan bahwa ayat ini adalah wahyu dari Allah, dikarenakan gini, kan mesti begitu. Ya, ada penyampaian. Lah ini harus diketahui. Sementara di dalam Al-Qur'an kan cukup langsung ayat firman Allah langsung, ayat suci, ya, ayat Al-Qur'an langsung. Sementara yang melatar belakangi datangnya ayat tersebut tidak ditulis di dalam Al-Qur'an. Lalu orang-orang sekarang memaknai Al-Qur'an para wis ero bahasa Arab langsung dimaknai begitu saja secara bahasa. Pokoknya masuk apa ditafsiri ambil akale dewe. Yo sesat akhirnya, Pak. Sesat. Karena enggak begitu cara memahami Al-Qur'an, ya. Jadi maksud saya, kita pun tidak menjadi murtad kalau kita tidak mempercayai pendapat seseorang yang orang tersebut memberikan pemahaman Al-Qur'an sementara orang tersebut tidak alim, gitu, tidak tahu ilmu usulnya, ya. Makanya penting yang harus kita pahami dan kita yakini, ya kitab-kitab seperti ini, gitu loh. Karena kitab-kitab ini adalah kitab yang sumbernya juga dari Al-Qur'an dan kalau kita pengen tahu bahwa Al-Qur'an dan hadis itu apa sih pemahamannya, isinya, ya seluruh kitab-kitab yang ada yang mu'tabarat itu isinya dari Al-Qur'an dan hadis, Pak. Bahkan kalau Al-Qur'an saja, saya punya kitab itu yang disusun oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, ya. Ada 32 jilid, 32 kitab. Jadi untuk menjelaskan
menjelaskan pemahaman isi dari Al-Quranul Karim yang 30 juz, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu menukil dari beberapa mufassir yang sebelumnya itu hingga sampai 32 jilid, 32 kitab. Lu kok enak hanya dengan terjemahannya Pak Lukman, siapa Menteri Agama yang dulu itu, udah dianggap ini sudah beres semua Al-Quran. Wah ya enggak lah, enak, main logika aja. Karena di zaman sekarang kayak gitu, Pak. Ini bahaya. Dia katakan kembali pada Al-Quran dan hadis. Mari kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Sila kembali pada Al-Quran yang mana? Kalau yang dimaksud itu kembali kepada Al-Quran menurut pikiran Anda, ya gak cocok ya akhirnya. Apakah kita itu mereka yang kembali diajak kembali kan berarti mereka keluar dari Al-Quran kan? Wong kita itu sudah menetepi Al-Quran. Yang kita kaji ini adalah sumbernya dari Al-Quran juga. Mulai dari kitab-kitab yang ada yang dikaji oleh para masyayikh di Masjid Al-Abror, ya, itu semua sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Itu para imam, para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis itu diutarakan, muncullah kandungan hukumnya ini. Kalau fikih itu kan begitu, oh kandungan fikih karena gini dan sebagainya. Ya seperti contoh lah paling gampang, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum. Ini aja sudah penafsirannya berbeda dari ulama-ulama. Imam Malik mengatakan wudhu itu cuman ada 4 rukunnya, ya. Apa saja? Ya sesuai dengan Al-Quran. Faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aydiyakum, lalu membasuh tangan, wa amsahu biru'usikum, lalu mengusap kepala, lalu wa arjulakum, lalu membasuh kaki. Ya cuman itu aja. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Ini Imam Malik. Kalau imam yang lainnya, jadi yang ya tidak pakai apa niat dan tartib kan gitu. Lah Imam Syafi'i 6 karena pakai niat dan tartib. Kok ditambahi oleh Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i juga berdasarkan hadis innama a'malu binniyah wa innama likumri'in ma nawa, kan gitu. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Maka butuhlah tartib di sana. Ada sebagian ulama cukup 5 saja pakai niat tapi tidak 6. Kok Imam Syafi'i menambahinya dengan 6, yaitu pakai tartib. Apakah beliau hanya nambah-nambah menurut logikanya saja? Tidak. Beliau juga punya dasar hadis sehingga beliau menentukan hukum rukunnya wudhu. Jadi fikih ini produk ulama, Pak. Saya katakan, saya tidak mengingkari bahwa fikih ini produk ulama. Tapi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya kayak gitu tuh tadi. Di dalam Al-Quran disebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum. Itu Al-Quran. Maka dikeluarkanlah rukunnya wudhu. Kalau pengen sholat harus wudhu dulu. Rukunnya wudhu harus membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki, kan kayak gitu. Nah seperti itu. Lalu ditambahi dengan niat karena ada hadis innama a'malu binniyah. Ditambahi juga dengan tartib. Kenapa pakai tartib? Tartib itu bukan berurutan dari atas sampai ke bawah. Kalau berurutan dari atas sampai ke bawah berarti kan kepala dulu, baru muka, baru tangan, baru Kenapa kok muka dulu, baru tangan, munggah maneh nanggone kepala, baru kaki. Lah itulah tartib. Tartib bitartibil Quran, bitartibi ayatil Quran. Gitu yang berdasarkan hadis mana? Berdasarkan ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang telah Allah mulai.
Allah memulai dari apa? Faghsilu wajah dulu. Wa aidiyakum, lalu tangan. Wamsahu biruusikum, lalu kepala. Setelah itu wa arjulakum, baru kaki gitu. Lah itu yang disebut dengan tartib bi ayatillah. Ya. Dengan ayat yang disampaikan oleh Allah, ibda bima bada Allah. Itu hasil ijtihadnya Imam Syafi'i, sehingga muncullah rukun wudu itu 6. Sama, fikih itu produk ulama, tapi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau itu sudah menjadi ijma ulama, itu wajib Pak diyakini, ya. Kalau tidak diyakini, itu bisa menjadi murtad. Karena dasarnya juga Al-Quran dan hadis, ya. Kayak gitu, nggak sembarangan main. Oh, kembali pada Al-Quran. Al-Quran ditafsir sampai akali dewi. Itu sing parah itu kayak gitu ya. Wa man angkara ayatin minal Quran kafarah. Maka kalau ada orang itu ingkar terhadap satu ayat saja dari Al-Quran, maka menjadi kafir. Wa min baqiyatil qutubi wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan monggo? Enggak ada. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan pada kita jadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridho dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam berada dalam pangkuan cinta kasih Allah. Ala hadhihi niyah bijahi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri min asraril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan fi ni'amahu fi masjid rabbana lakal hamdu li jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati wal hayat ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nastaghfiruka nastaudika adyanana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa ayadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibawi syarri kulli dhi syarrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka an tuhyina qalbana wa ruhana bi nuri ma'rifatika wa binuri mahabbatika wa an tuhyina jasmana wa jawarihana binuri ibadatika wa luzumi ta'atika wa dawami khidmatika bijahi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin alladhi yuballighuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi qalbina nuran wa fi sam'ina nuran wa fi basarina nuran wa fi famina nuran wa an yaminina nuran wa an fawqina nuran binuri mahabbatika binuri ma'rifatika binuri hidayatika binurika ya nur rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lana yanfa'una wa rabbi rahmatina Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina mal ahlil qudr unta wa dhaqar Rabbi wawfiqna wa wawfiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan da'ima wa akhila wa ulam nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha min qal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun wa fir wasur anta akramun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز وغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي سر من أسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم. اللهم